Sebelumnya silahkan subscribe jika video ini bermanfaat untuk membuat semangat kita dalam memberikan terbaik dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan konten terupdate. Assalamualaikum Sobat Setia. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah taubatnya seorang perampok yang ditakuti. Tidaklah seseorang mendapat hidayah kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, kita tidak bisa menilai orang dari sudut pandang satu saja karena kita tidak tahu rahasianya melainkan yang dikehendaki. Adalah Fudail bin Iyad, seorang cendekiawan Islam Sunni, yang mana di masa lalunya benar-benar kelam dan kembali ke jalan Allah. Betapa luar biasa kalamullah dalam menyentuh hati seseorang untuk bertaubat. Bacaan ayat-ayat Al-Quran yang menggetarkan jiwa dan menyentuh ke dalam hati serta akal berpikir. Sebagaimana, beliau dulu adalah seorang perampok yang melakukan aksinya di sebuah wilayah antara Abiwad dan Sirhis pada abad ke-8 yang sangat ditakuti. Siapa saja yang mendengar namanya, maka ketakutanlah yang dirasakan bagi seorang maupun rombongan yang melewati daerah sekitar itu. Suatu ketika, ada rombongan yang ingin menuju daerah yang dimana Fudail dan kawan-kawannya bersiap siaga untuk melancarkan aksinya. Lalu rombongan itu pun mendirikan tenda sembari berdiskusi tentang keadaan yang akan dihadapi mereka. Dan memutuskan untuk menyiapkan anak panah, di mana sebelum rombongan pedagang ingin memanah Fudail dan kawan-kawannya, salah seorang pedagang membacakan ayat-ayat Al-Quran dan terdengarlah sampai ke Fudail bin Iyad. Seketika hatinya bergetar, mendengar lantunan Al-Quran yang dibacakan tadi dan tidak berdaya di mana beliau merasa terkena panah. Meskipun tidak ada luka sama sekali. Hingga akhirnya mereka pun lari meninggalkan para rombongan pedagang. Dikisahkan taubatnya Fudail bin Iyad, yakni karena beliau pernah mengagumi kecantikan seorang budak wanita. Di mana suatu ketika, Fudail memanjat tembok untuk melakukan niat yang jahat terhadap wanita tersebut. Seketika, beliau mendengar seseorang membaca firman Allah, "Belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik." Quran Surah Al-Hadid, 16. Setelah mendengar untayan ayat Al-Quran, yang dirasakan lagi dan lagi adalah bergetar hati dan jiwanya. Maka Al-Fudail berkata, "Tentu saja wahai Rabbku. Sungguh telah tiba waktunya bagiku untuk bertobat." Sambil merenungi apa yang telah semua dilakukannya adalah tidak bermanfaat sama sekali. Hingga akhirnya, niat yang tidak benar untuk wanita itu tidak dilakukannya. Dikala suatu malam Fudail berpikir dan menyadari perbuatannya yang sedang berada di balik reruntuhan bangunan. Di mana ada orang-orang yang sedang lewat di jalan itu. Beberapa orang mengatakan, "Apakah kita melanjutkan perjalanan ini atau kita menunggu besok pagi? Jikalau Fudail dan teman-temannya menghadang kita, celakalah." Tidak disadari perbincangan itu didengar oleh Fudail bin Iyad lalu beliau berkata, "Aku telah menjalani kemaksiatan dan membuat kaum muslimin ketakutan. Tidaklah Allah menggiringku kepada mereka ini melainkan supaya aku berhenti dari kemungkaran. Ya Allah, sungguh aku bertaubat kepadamu. Dan aku jadikan tobatku ini dengan tinggal di Baitul Haram." Sehingga orang-orang yang melewati jalan itu pun merasa heran dan lega. Setelah mendapati beliau berubah dan menuju jalan Allah, Fudail lalu pergi ke Kufah di Irak untuk menimba ilmu agama di negeri itu, dengan ulama yang bernama Mansur, Sulaiman bin Mihran, Syafwan bin Salim dan yang lainnya.
Kemudian setelahnya dari Kufah beliau menetap di Makkah Al-Mukarramah untuk tinggal di Baitul Haram di mana bertekad menjadikan tobatnya. Dalam kesehariannya, Fudail bekerja dengan cara yang halal meskipun tidak seberapa. Tampak kesahajaan beliau yang berbanding di masa lalunya. Beliau dikenal sebagai ahli ibadah, dan ulama yang sangat wara, dalam urusan harta. Diceritakan Bishr bin Al-Harits, ada 10 orang di antara sekian manusia yang senantiasa makan makanan yang halal. Tidaklah mereka memasukkan sesuatu ke dalam perut mereka kecuali makanan yang halal. Lalu ditanya, siapakah mereka wahai Abu Nashr? Kemudian disebutkanlah di antaranya adalah Fudail bin Iyad. Dikisahkan, ketika beliau mengantarkan jenazah dengan yang lain, ia pun memberi nasihat, peringatan, dan menangis. Seakan-akan hendak berpisah dengan sahabat-sahabatnya menuju ke akhirat. Setibanya di pemakaman, beliau pun duduk di antara mayat-mayat. Dengan perasaan takut, sedih dan menangis sampai berdiri lagi. Seakan-akan baru saja kembali dari alam akhirat untuk memberikan berita tentangnya. Ibrahim bin Al-Asyad berkata, aku belum pernah melihat seseorang yang kalbunya sangat mengagungkan Allah dibanding Al-Fudail. Apabila ia mengingat Allah, atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, maka tampaklah rasa takut dan sedih pada dirinya. Menangislah Fudail sampai orang-orang datang dan merasa kasihan padanya. Aku tidak pernah melihat seseorang yang menginginkan Allah dalam ilmunya, amalannya, pengambilannya, kebenciannya, cintanya dan seluruh perangainya kecuali Fudail bin Iyad. Sungguh, dibanding dengan masa lalunya yang begitu kelam, sekarang beliau adalah orang yang benar-benar takut kepada Allah. Beliau mengubur dalam-dalam masa lalunya, yang tidak ingin dilakukan lagi. Bahkan lebih dari itu. Ketika ada majelis-majelis besar Fudail bin Iyad selalu menghadiri. Ibnu Taimiyah menjelaskan, bahwa orang yang bertobat, ada yang tidak mampu kembali ke derajat semula. Tetapi, ada juga yang naik ke derajat yang lebih tinggi. Dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah membentangkan tangannya di malam hari, untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan, membentangkan tangannya di siang hari, untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat buruk di malam hari sehingga matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Selama matahari belum terbit dari arah barat, maka tidak ada kata terlambat untuk bertobat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sobat, semoga kita bisa memetik pelajaran dari apa yang sudah dikisahkan. Tunggu cerita-cerita kisah Islami lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jika ada suatu kesalahan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.